Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab ringkasan Nasihatul Nisa karya Syekh Abu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Nah, di sesi yang kedua kita akan baca dari kitab Al-Qaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala. Di kitab Nasihatul Nisa setelah selesaikan ya pembahasan seputar namimah. Telah dijelaskan oleh penulis apa itu namimah dan bahaya-bahaya dari namimah tersebut. Dia merupakan perkara yang diharamkan. Dari bahayanya, dia merupakan satu di antara sebab yang menyebabkan seorang disiksa di alam kubur. Dari bahaya namimah juga, diancam pelakunya itu tidak akan masuk surga. Dari bahaya namimah juga, dia merupakan satu dari bentuk kerusakan di muka bumi. Dan dari bahaya namimah juga diterangkan kadang sebagian dari pengaruhnya itu lebih berbahaya daripada sihir. Karena namimah itu bisa merusak dalam waktu sesaat apa yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir. Berikutnya di penyakit lisan yang kelima akan diterangkan oleh penulis seputar al-kadhib. Al-kadhib ini artinya dusta. Ya. Beliau akan terangkan di sini beberapa pembahasan seputar masalah dusta itu. Tapi diterangkan di awal dari pembahasan, kata beliau, al-kadhibu huwa ma khalafa al-waqi'. Ya, kadhib itu artinya apa yang menyelisihi kenyataan. Jadi kenyataannya beda dengan yang didengar, yang disampaikan. Itu namanya dusta. Saya diterangkan oleh beliau di situ beberapa dari bahaya dusta ini. Beliau bawakan ayat dan beberapa hadis. Kata beliau, wallahu azza wa jalla yaqul, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Dan merekalah orang-orang yang dikatakan pendusta. Nah, jadi dari bahaya dusta yang pertama ya diterangkan. Itu dari sifat orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat iblis itu kan ketika dia berdusta kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah kan larang makan buah di sorga itu kan. La taqraba hadhihi syajarata. Di situ Nabi Adam alaihissalam sudah dijanjikan kekekalan di dalam sorga. Kapan dia tidak makan buah itu, maka dia kekal. Iblis membalik perkara ya. Jika Nabi Adam memakan buah itu, maka Nabi Adam akan kekal di sorga. Padahal kan yang sebenarnya kebalikannya. Ya.
Allah larang makan buah itu agar dia kekal di surga. Nah, kapan dia makan, berarti dia tidak kekal di surga. Kan begitu. Itu yang sebenarnya. Tapi iblis dia balik perkara. Ya. Makan buah itu supaya kamu kekal dalam surga. Itu diterangkan di ayat-ayat Al-Quran Al-Karim ya. Nah, Nabi Adam mendengarkan perkara itu dia makan. Tujuannya agar bisa kekal dalam surga. Padahal sebaliknya. Ya. Setelah dia makan buah itu, maka Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Ya. Diturunkan ke bumi. Jelas itu ya. Itu dari makhluk yang pertama kali berdusta. Itu iblis. Nah, dia berdusta kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian diikuti oleh orang kafir dari pengikut iblis. Mereka mendustakan para nabi dan rasul diutus kepada mereka. Ya. Misalnya kaum Nabi Nuh alaihissalam kan terangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kadzabat qablahum qaum Nuhin. Ya. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Ya. Setelah Nabi Nuh ada Nabi Hud. Didustakan juga oleh kaumnya, yaitu kaum Ad. Kadzabat Adun. Ya, Ad telah mendustakan Nabi Hud. Setelah itu datang Nabi Saleh alaihissalam. Ya, didustakan juga oleh kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Nah, kaum Tsamud telah mendustakan ya, pemberi peringatan, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Setelah Nabi Saleh datang Nabi Lut. Didustakan juga oleh kaumnya. Nah, kadzabat kaum Lutin bin Nuzur. Ya. Kaum Nabi Lut telah mendustakan pemberi peringatan. Itu Nabi Lut. Seterusnya seperti itu ya. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Musa juga didustakan oleh kaumnya. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga didustakan oleh kebanyakan kaum kafir Quraisy di waktu itu. Nah, jelas ya. Jadi dusta ini dari sifatnya orang-orang kafir. Dan pendahulu mereka adalah iblis. Ya, alaihi lanatullah. Baik. Kemudian diterangkan situ juga dari bahaya dusta yang lain, dia merupakan sifat orang-orang munafik. Ciri kemunafikan. Nah, diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah, ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Jika dia berbicara, bercerita, dia dusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Jika dia diberi amanah, dia khianat. Itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik. Di antaranya tadi, jika dia berbicara, dia dusta. Tapi kemudian diterangkan dalam hadis yang lain, ya, dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini bahaya yang lain lagi dari bahaya dusta. Jika seorang terus-menerus berdusta, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Ya, sebagai pendusta. Hadisnya panjang di situ ya, diterangkan. Kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalur rajulu yasduku wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa la yazalul abdu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ya. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kepada surga,
dan terus-menerus seorang dia berlaku jujur, dia berusaha untuk jujur sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan diterangkan sebaliknya, sesungguhnya kedustaan itu mengantar kepada kefajiran, dan sesungguhnya kefajiran akan mengantar kepada neraka. Dan seorang dia terus-menerus berdusta dan berusaha untuk berdusta sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Nah, nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Ya, beliau bawakan situ satu bait syair, kata seorang penyair, ma akbahal kadhibal madmumu sahibuhu wa ahsana sidqa indallahi wan nasi. Ya, betapa buruknya kedustaan di mana pelakunya itu adalah orang yang tercela, dan betapa indahnya kejujuran di sisi Allah dan di sisi manusia. Baik. Apa itu dusta? Sudah diterangkan tadi, yaitu apa yang menyelisihi kenyataan yang sebenarnya. Dan telah diterangkan tadi sebagian dari bahaya dusta itu. Ya, adalah ciri orang yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah, ciri orang-orang kafir, ya, ciri orang munafik, dan dikhawatirkan ketika dia bersifat dengan sifat kedustaan ini, setiap kali dia berbicara, maka akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Gelar yang sangat jelek. Taib. Ya, segera dulu ya, ini dari sebagian dari pembahasan seputar Al-Kadhib. Nanti berikutnya kita akan sambung lagi, masih dari pembahasan seputar Al-Kadhib ini. Ya. Kita masuk di sesi yang kedua, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Di kitab Al-Qawaidul Arba' sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya, pendahuluan yang terakhir ya dari penulis rahimahullah ta'ala seputar bahaya-bahaya kesyirikan. Dan beliau terangkan di akhir dari pembahasan itu dari sebab yang menyelamatkan dari kesyirikan itu. Di antaranya seorang dia mempelajari ilmu, terkhusus ilmu seputar kaidah-kaidah mengenal kesyirikan. Ya, inilah buku yang kita akan kaji ya. Nah, kemudian juga sudah diterangkan dari manfaat seorang mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba'ah ini. Ya, manfaatnya itu kan diterangkan ya, agar seorang itu bisa membedakan mana agama kaum musyrikin dan mana agama kaum muslimin. Ya, terbedakan di situ antara agama Nabi dan agama kufar. Ya. Kemudian dari faedah juga dalam mempelajari kitab ini, seorang bisa mengenal agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang menyelisihi agama kaum musyrikin tersebut. Ya, ini akan semakin jelas ya ketika kita baca kaidah-kaidah dalam kitab ini. Dan juga di antara manfaat seorang membaca buku ini juga, dia akan mengenal bagaimana keadaan kaum musyrikin di masa Nabi SAW. Bagaimana akidah mereka. Itu akan diterangkan pada penjelasan dari kaidah-kaidah dalam buku ini. Ya, sekarang kita masuk di kaidah yang pertama. Kata penulis rahimahullah ta'ala di PDF-nya halaman 7 ya. Adapun di kitab Silsilah Akidah di halaman 12. Tapi ini pembahasan yang kelima ya. Setelah kita lalui 4 pendahuluan, di pembahasan yang kelima ini kita masuk di isi buku. Dari penjelasan kaidah yang pertama dari 4 kaidah yang akan diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Kata penulis rahimahullah ta'ala, al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Di cetakan lain dikatakan bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kata penulis al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Anta'alama, kau mengetahui annal kufara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah Ta'ala wal khaliqul mudabbir. Mereka itu mengakui bahwasanya Allah itu adalah Maha Mencipta dan Maha Mengatur segala perkara. Di cetakan lain, huwal khaliqur raziqul mudabbir. Bahwasanya Allah itu Maha Mencipta, Maha memberi rezeki dan Maha Mengatur. Nah, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi sesungguhnya perkara itu tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Nah, itu bukan sebab dari keislaman. Sekadar mengakui Allah yang Maha Mencipta, memberikan rezeki, Maha Mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Hal itu bukan sebab yang memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur segala perkara? Ya. Maka apa jawaban kaum musyrikin? Fasayaquluna Allah. Maka pasti mereka menjawab Allah. Ya. Allah yang memberikan rezeki, yang menguasai, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur perkara. Ini dipahami oleh kaum musyrikin. Yang dikatakan di akhir ayat, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini kaidah. Kita terangkan di situ ya, kesimpulannya di sub pembahasan. Kaidah pertama, pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidaklah memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya. Sekadar mengakui tauhid rububiyah tadi ya sudah diterangkan. Nah, maksudnya Allah Maha Mencipta, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, itu tidak membuat seorang masuk dalam agama Islam. Ya sudah diterangkan ya dari definisi tauhid rububiyah itu. Tauhid kan terbagi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat, nama dan sifat. Kalau tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Misalnya Allah yang Maha Mencipta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, mengatur perkara. Itu contoh-contoh ya dari perbuatan Allah. Nah, jadi diesakan di situ. Ya. Artinya tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki ya, selain Allah. Hanya Allah yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, yang Maha memberikan rezeki
ya, yang menghidupkan, mematikan. Ada tauhid yang kedua, yang sudah dibahas juga, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Dalam artian dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia hanya beribadah hanya kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, dia esahkan Allah di situ dalam ibadah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Nah, ibadah itu luas ya, sudah diterangkan definisi ibadah pada pendahuluan. Nah, ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota tubuh. Seluruhnya diesahkan hanya kepada Allah. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tauhid uluhiyah. Tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat, nama dan sifat. Nah, dia esahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Dia tetapkan nama dan sifat tersebut. Ya, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dia tolak, ya, tidak boleh dia palingkan maknanya misalnya. Tidak boleh dia mempertanyakan bagaimana, ya, dan tidak boleh dia menyerupakannya dengan makhluk. Itu nanti akan dibahas ya di kitab yang lain seputar tauhid asma wa sifat ini. Ya, nah, di buku ini, di buku Al-Qawaidul Arba'ah ini, itu fokusnya mengarah pada pembahasan tauhid uluhiyah tadi itu. Ya, dan juga tauhid rububiyah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu diakui oleh kaum musyrikin. Diakui oleh kaum musyrikin. Walaupun pengakuan mereka juga terhadap tauhid rububiyah itu tidak sempurna ya. Tidak sempurna. Ada hal-hal yang lain yang mereka ingkari. Seperti hari kebangkitan. Ini kan diingkari oleh kaum musyrikin. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat. Maksudnya mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, itu keyakinan kaum musyrikin ya, yang ada di masa Nabi SAW. Itu dari bagian tauhid rububiyah sebenarnya. Allah yang menghidupkan, gitu kan, setelah kematian. Tapi itu mereka ingkari. Ya. Jadi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah juga tidak sempurna sebenarnya. Ada hal-hal yang lain yang mereka ingkari. Nah, nanti akan dibahas di kitab tauhid lebih luas ya pembahasan masalah itu. Intinya mereka mengakui tauhid rububiyah secara global. Ya, sudah diterangkan tadi. Mereka menetapkan Allah itu yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, Maha memberi rezeki, Maha menghidupkan, mematikan. Itu akidah kaum musyrikin. Tapi kata Syekh, hal tersebut tidak memasukkan mereka dalam Islam. Ya. Artinya mereka masih dihukumi sebagai orang yang kafir. Padahal sudah menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Ya. Jadi tidak cukup ya. Hanya menetapkan Allah Maha Mencipta, Maha memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Kemudian dia beribadah kepada selain Allah. Itu masih musyrik. Itu masih apa? Masih musyrik. Bukan dikatakan muslim. Ya, terus bagaimana kalau muslim? Ya, muslim itu dia tauhidkan Allah. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah. Ya, dia gabung dua-duanya. Jangan hanya beriman pada tauhid rububiyah, tapi mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, dari sini bisa terbedakan ya. Mana agama kaum musyrikin dan mana agama kaum muslimin. Jadi kalau kaum musyrikin itu mereka menetapkan tauhid rububiyah secara global. Mereka juga menetapkan tauhid asma wa sifat. Ya. Orang musyrik itu mereka menetapkan ya nama-nama dan sifat Allah. Ya. Kecuali satu nama yang mereka ingkari.
Itu nama Ar-Rahman. Ya. Itu aja yang mereka ingkari. Nama yang lain mereka menetapkannya. Jadi mereka menetapkan tauhid rububiyah, menetapkan tauhid asma wa sifat. Hanya satu tauhid yang mereka tidak menetapkan, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, itu agama kaum musyrikin. Nah, kalau agama kaum muslimin, agamanya Nabi dan para sahabat, mereka menetapkan seluruh jenis tauhid tadi. Ya, apakah tauhid rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Nah, dari situ sudah terbedakan ya antara agama kaum musyrikin dan agama kaum muslimin. Baik. Kita lihat tadi dari ayat yang dibawakan oleh penulis. Ini satu di antara ayat-ayat ya. Kalau mau dibaca ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak. Nah, saya sebutkan sebagian ayat-ayatnya ya, supaya semakin memperjelas masalah ini. Jadi ini ayat di surah Yunus, ayat 31 ya. Ada juga ayat di surah Az-Zumar, ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dan ada kata, engkau tanya mereka wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka pasti menjawab Allah. Itu dari hal yang tidak diragukan ya. Dari jawaban kaum musyrikin. Itu surah Az-Zumar ayat 38. Ada lagi ayat yang lain di surah Az-Zukhruf ayat ke-9. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ya. Andai kata engkau tanya mereka wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka pasti menjawab, yang menciptakannya adalah Allah Al-Aziz Al-Alim. Nah ini. Mereka menetapkan nama Allah di situ, Al-Aziz. Allah yang Maha Perkasa, Al-Alim. Allah yang Maha berilmu, mengetahui. Ya. Jelas ini ya. Dan tauhid rububiyah ini diakui oleh iblis. Ya. Iblis itu berkata dalam Al-Qur'anul Karim, diterangkan dalam banyak ayat. Apa kata iblis? Di antaranya diterangkan dalam Al-Quran. Diterangkan di surah Al-Hijr ayat 39. Kata iblis, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, karena sebab engkau telah menyesatkanku. Ya. Jadi aku ya Allah itu Rabbnya. Apa itu Rabb? Rabb itu kan yang maha mencipta, maha mengatur, ya, maha memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Itu kan dari mana-mana Rabb. Itu diakui oleh iblis. Ya. Ada ayat yang lain lagi di surah Al-Hijr ayat 36. Ya. Kata iblis, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah aku waktu sampai hari kebangkitan. Perhatikan ya, dipanggil Allah dengan nama Rabb. Dengan nama apa? Rabb. Diterangkan di surah yang lain lagi, di surah Al-Hasyr ayat ke-16. Kata iblis, inni akhafullaha rabbal alamin. Kata dia, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, dia akui itu, Allah itu Rabbul Alamin. Rabbnya semesta alam, yang mencipta, mengatur, menguasai. Itu iblis ya. Nah, menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Ya, tauhid rububiyah juga ini diakui oleh Firaun dan bala tentaranya, manusia yang paling kafir di muka bumi ini. Itu diterangkan di surah An-Naml ayat ke-14. Kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, mereka mengingkari ya risalah Nabi Musa itu. Tapi jiwa-jiwa mereka yakin. Nah, mereka menolaknya karena kezaliman dan kesombongan. Ya. Tapi secara fitrah manusia mereka mengakui Allah itu Maha Mencipta. Walaupun dia akui dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tapi di hatinya itu menetapkan bahwasanya Allah itu yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur.
menghidupkan dan mematikan. Itu diterangkan ya dari akidah Firaun dan bala tentaranya. Baik. Jadi ini sebagian ayat-ayat ya. Banyak ayat-ayat yang lain kalau ingin diterangkan. Nah, seputar masalah pengakuan tauhid rububiyah ini di sisi kaum musyrikin. Ya. Tapi mereka tidak beriman kepada Allah terhadap tauhid uluhiyah tadi itu. Ya. Oleh karena itu diterangkan di surah Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Nah, di situ maksudnya mereka beriman kepada Allah, mereka mengimani rububiyah Allah, tapi berbuat kesyirikan dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Nah, perhatikan ayat yang dibawakan oleh penulis situ ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah ya Muhammad, ya, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Masalah rezeki ya. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ini masalah penguasaan. Yang maha berkuasa, maha memiliki. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini masalah kehidupan dan kematian. Wa may yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur perkara? Ini masalah pengaturan. Nah, diakui oleh kaum musyrikin semua. Kata Allah, fasayaquluna Allah. Maka mereka pasti menjawab Allah. Perhatikan di akhir ayat. Kata Allah, fakul afala tattaqun. Ya, maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Nah, itu ada isyarat ya, bahwasanya mereka itu bukanlah orang yang bertakwa. Sekadar mengakui tauhid rububiyah tadi itu. Mereka tidak bertakwa kepada Allah dalam uluhiyahnya. Dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari pembahasan kaidah yang pertama ya. Kesimpulannya sudah diterangkan tadi ya. Maksudnya pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang ke dalam Islam. Masih dihukumi sebagai orang yang kafir. Nah, lihat di diktat silsilah akidah ya. Di situ ada 5 pembahasan yang diterangkan oleh Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala. Ya, di halaman 13. Yang pertama maksud kaidah adalah bahwa orang-orang kafir yang Rasulullah SAW perangi mengakui tauhid rububiyah. Tetapi pengakuan mereka tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jelasin tadi ya, sudah dibahas. Yang kedua definisi tauhid rububiyah dan pembagian tauhid. Tadi sudah diterangkan ya. Definisi tauhid rububiyah dan pembagian tauhid secara umum ada 3. Kemudian yang ketiga tidaklah cukup dalam Islam sekadar mengakui tauhid rububiyah. Ya. Karena ini juga diakui oleh kaum musyrikin. Nah, bahkan iblis juga mengakuinya. Nah, kemudian yang keempat hakikat tauhid yang Nabi Muhammad SAW bawa. Nah, dari sini sudah diketahui ya. Hakikat tauhid yang Nabi bawa itu, yang Nabi perintahkan mereka untuk bertauhid, itu pada tauhid uluhiyah. Ya, pada tauhid apa? Uluhiyah. Itu hakikat tauhid yang sebenarnya. Tauhid rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Ya, tapi kalau tauhid uluhiyah mereka tidak mengakuinya. Tauhid rububiyah, ingat ya, diakui oleh kaum musyrikin. Tapi kalau tauhid uluhiyah mereka tidak mau mengakuinya. Yang kelima, pengakuan kepada tauhid rububiyah mengharuskan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Ya. Sedangkan pengakuan kepada tauhid uluhiyah mengandung pengakuan kepada tauhid rububiyah.
Nah, tadi sudah diterangkan pada lafaz ayat afala tattaqun. Itu maksudnya ya. Ketika sudah mengakui tauhid rububiyah, harusnya mereka mengaku juga tauhid apa? Uluhiyah. Ya, dalam tauhid uluhiyah terkandung tauhid rububiyah. Jadi dua tauhid ini tidak bisa dipisahkan. Ya, saling berkaitan ya. Nah, mengharuskan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kaum musyrikin mereka membedakannya. Ya, mereka memisahkannya. Meyakini tauhid rububiyah tapi tidak meyakini tauhid uluhiyah. Maksudnya yang disembah itu hanyalah Allah semata. Jelas ini ya? Baik. Maka ini dari kesimpulan kaidah yang pertama yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala. Ya. Dalam kaidah ini banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang lain lagi ya. Kalau kita ingin bahas. Ya. Di sini juga ada bantahan kepada kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur itu. Ya, dari kaidah yang juga telah jelas tadi ya. Perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Nah, dari kaidah yang juga diterangkan bahwasanya kaum musyrikin Arab ya, mereka mengakui tauhid rububiyah tapi bersama dengan itu mereka juga jatuh dalam kesyirikan pada sebagian tauhid rububiyah yang lain. Ya, nanti akan diterangkan ya. Tadi sudah kita singgung sedikit seperti masalah kebangkitan mereka ingkari. Dari sini juga seorang bisa memahami dari mana la ilaha illallah. Nanti kita akan bahas di kitab yang kedua ya. Ya. Maksudnya mana la ilaha illallah itu bukan diartikan tiada Tuhan selain Allah. Nah, kalau tiada Tuhan selain Allah itu akidah kaum musyrikin. Tuhan itu kan kalau di bahasa Arab kan artinya Rob. Rob itu yang maha mencipta, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan, berikan rezeki. Itu Rob. Ya, tiada Tuhan selain Allah itu akidah kaum musyrikin. Kalau akidah kaum muslimin apa? Ya, tidak ada yang berhak disembah, yang diibadahi, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kaidah ini juga ada bantahan ya pada orang-orang sufi, tasawuf. Nah, dari sini juga diterangkan bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan mengakui tauhid uluhiyah. Bukan sekadar mengakui tauhid rububiyah. Karena seorang ketika dia telah mengakui tauhid uluhiyah, itu pasti dia sudah menetapkan tauhid rububiyah juga. Dari sini juga ada bantahan ya kepada orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Ya, tauhid itu terbagi-bagi ya. Ada rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Ada yang mengingkari pembagian tauhid ini. Nah, dibantah dengan kaidah yang pertama ini. Ya, itu dari tambahan-tambahan ya. Faedah selain yang diterangkan tadi oleh Ustadzul Qarnain di sub pembahasan di kaidah yang pertama. Tapi ini saya kira cukup ya untuk materi kaidah yang pertama. Nanti kita sambung lagi insyaallah berikutnya di pembahasan kaidah yang kedua. Ya sekarang dari akhir pembahasan kita. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.